Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Iya, kita bersyukur di pagi hari ini kembali berkumpul untuk bersama-sama menaikkan pujian kita ya dalam ibadah yang kita sudah ikuti bersama. Setelah di 2 minggu terakhir kita mulai melihat satu bagian Alkitab dari kitab Habakuk. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk rehat sejenak dari sana. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat ada yang menyebut ini adalah satu kitab Amsal dalam perjanjian baru, ya, kitab Yakobus yang kita akan renungkan bersama. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Yakobus pasal 1. Kita akan baca dan renungkan dari ayat 19 sampai 27. Iya. Bapak Ibu yang sudah menemukannya, kita baca, dan sebelum merenungkannya mari kita mohon firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan telah menghimpun kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk hadir di tempat ini, dan melalui pujian-pujian yang sudah kami nyanyikan dari beberapa menit yang lalu, sungguh Tuhan, kami boleh melihat bahwa kami adalah manusia yang perlu terus belajar, yang perlu terus tuntun dalam kami menjalani hidup kami di dunia ini. Bapa di surga, kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai setiap kami untuk kami boleh merenungkan bagian ini secara sungguh-sungguh, juga untuk terus melihat hidup kami dan mau berespon firman-Mu telah kami dengarkan dalam perenungan kami. Bapa di surga, ini syukur kami, doa kami bawa kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita membuka Yakobus pasal 1 dan kita akan baca ayat 19 sampai 27. Saya mengajak kita baca bersama-sama. Dalam hitungan 3, kita mulai dari ayat 19. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia sama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak dicatat di hadapan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, Bapak Ibu, perenungan ini saya beri judul Kristen bukan sekedar katanya, tetapi nyatanya. Setiap kita yang hadir di tempat ini mengaku orang Kristen, kan ya? Bapak Ibu,
kalau kita saat ini ketika mau dideskripsikan, Bapak Ibu mau dideskripsikan sebagai orang Kristen yang seperti apa? Apakah kita hanya akan terbatas dideskripsikan pada katanya saya Kristen, atau ya sesungguhnya ya kitalah orang Kristen yang nyata, yang real, yang muncul dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalani berbagai macam kehidupan kita, ya kan, dan saya pikir dalam pengalaman kita juga sudah menemukan berbagai macam keadaan yang kutip ada kesenjangan yang seharusnya seperti ini, tetapi nyatanya begini, ya. Nyatanya begini, kenyataannya berbeda, ya. Dan dalam keseharian, setidaknya ketika kita melakukan berbagai macam interaksi, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman juga ketika melihat satu iklan wisata tertentu yang begitu, tetapi ketika mengunjungi tempat itu ternyata kita mendapatkan kekecewaan karena ternyata situasinya tidak seperti yang ditampilkan dalam kayak itu iklannya atau videonya, begitu ya. Atau bahkan saya yakin cukup banyak yang melakukan transaksi membeli barang secara online, begitu ya. Kita membeli dengan macam fitur yang menarik, dan ternyata ketika datang ternyata tidak seperti yang diharapkan, ya. Bisa berkaitan dengan bentuknya, warnanya, atau bahkan fungsi dari benda itu, kita kecewa. Dan ini terus berlanjut. Ini juga berkaitan dengan ranah profesi dan relasi. Di sini cukup banyak pendidik, begitu ya, bisa dikatakan. Dan tidak sedikit menemukan realita bagaimana teori pedagogi yang kita lakukan dalam masa studi atau ketika kita mempersiapkan sebagai seorang guru, itu sepertinya agak jauh bagaimana ketika kita mempraktekkan itu dalam kelas yang nyata. Ketika kita berinteraksi dengan murid secara langsung. Teorinya mengatakan begini, seharusnya bisa selesai, seharusnya hasilnya bisa demikian. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, dengan berbagai macam pribadi di sana, kenyataannya tidak selalu sama. Ya. Dan ya, termasuk kalau kita bisa telisik lebih lagi, guru TK. Kadang-kadang kan guru TK itu enak bertemu dengan anak-anak yang lucu. Tapi apakah akan selalu mereka mengalami kegembiraan dalam kelas? Apakah akan selalu riang gembira situasinya dalam kelas? Mungkin juga musik. Mungkin kita berpikir guru musik itu akan begitu menyenangkan karena akan ada alunan-alunan nada yang menyenangkan dan dinyanyikan bersama. Tapi akan selalu bernuansa gembira, menikmati alunan-alunan yang ada. Ada dinamika-dinamika yang terjadi. Tadi saya katakan dalam dunia profesi, bahkan dalam relasi. Kita yang sudah, saya juga belajar terus melihat bahwa ternyata juga terus menemukan ada surprise, kejutan-kejutan yang ternyata kepribadian atau karakter dari pasangan kita baru muncul setelah kita menikah dan sebelumnya tidak dimunculkan ketika kita sedang membangun relasi itu. Ya, saya tidak tahu pasangan saya juga merasakan itu atau tidak. Sepertinya iya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi dalam profesi relasi ini akan menjadi suatu hal yang muncul. Ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi yang kita bisa lihat. Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat realitas seperti itu, saya berpikir dan saya pikir kita sepakat bahwa harusnya tidak demikian. Ketika mengalami hal yang demikian, ada perasaan yang akhirnya kita akan ungkapkan bahwa aduh, saya kecewa ini, atau saya marah ini. Kenapa begini? Seharusnya tidak begini. Nah, Bapak Ibu, jika dalam konteks seperti ini pun kita bisa memunculkan rasa marah, jika kita merasa marah di saat kita menjadi korban iklan itu, ya, dari pihak luar. Ini satu pertanyaan yang saya ajak kita untuk renungkan bersama.
Bagaimana jika tanpa sadar kita sedang memproduksi iklan palsu untuk hidup kita sendiri? Bagaimana kalau sebenarnya kita sedang menjalani hidup sedang memasang topeng atau sedang memberikan iklan palsu terkait diri kita? Kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita dengan fasih berbicara tentang kasih, tetapi isi dalam keseharian kita ternyata berbeda jauh. Saat ketemu dalam ibadah, kita senyum sana sini, berbagai macam kata-kata yang menyenangkan. Tetapi bagaimana kalau ternyata itu hanya adalah iklan palsu? Bapak Ibu, melihat bagian ini, Yakobus menyebutnya sebagai kondisi yang lebih berbahaya. Tadi kita membaca satu hal yang disampaikan bahwa itu disebut penipuan diri sendiri. Ya, kita tidak suka kalau kita ditipu oleh orang lain, tetapi bagaimana kalau seandainya kita sendiri yang menipu diri kita sendiri? Nah, ini alasan mengapa saya mengajak kita untuk melihat bahwa dalam perenungan kita hari ini, mari kita lihat bahwa Kristen bukan sekedar katanya, tetapi ya. Nah, bagian ini kita akan renungkan setidaknya dalam 4 poin. Saya mengajak kita untuk melihat nanti poin yang pertama, kita perlu melihat postur hati. Bagaimana pribadi kita perlu memiliki yang namanya satu ritme, pola hidup sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, kita akan merenungkan bahwa itu akan ada pergerakan dari pendengar menjadi pelaku firman. Yang ketiga, saya akan mengajak kita untuk melihat adanya sebuah bentuk ibadah yang otentik, bentuk ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana Injil itu membentuk dan mendorong kita, mendasari etikat motivasi kita dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam hidup kita. Bagian yang kita baca hari ini di oleh Yakobus bukan sebagai seorang teolog yang sedang berteori dari dalam ruangan yang nyaman, melainkan sebagai seorang pemimpin jemaat yang berbicara kepada umat Tuhan yang tercerai-berai dalam penganiayaan. Umat Tuhan mula-mula yang sedang berpencar di beberapa tempat. Ia tahu benar bahwa dalam tekanan hidup yang berat, godaan terbesar orang percaya bukan sekedar kehilangan iman, melainkan memiliki iman yang hanya berhenti di kata-kata tanpa berdaya dalam perbuatan yang nyata. Ya, jadi konteks bagaimana surat ini dikirimkan ada mereka yang memang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan yang ada. Tadi di awal juga saya mengatakan bahwa surat ini merupakan salah satu tulisan perjanjian baru yang paling awal, ya. Dan Yakobus ini juga dikenal sebagai saudara Yesus sekaligus pemimpin gereja di Yerusalem, ya. Surat ini menunjukkan tidak untuk satu jemaat khusus, melainkan untuk orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di beberapa wilayah. Karena pembacanya sedang bergumul dengan kemiskinan dan berbagai cobaan hidup, Yakobus menulis surat ini dengan gaya yang sangat praktis, penuh kata-kata bijak, menyerupai gaya penulisan kitab Amsal dalam perjanjian lama. Tadi saya katakan ada yang menyebut ini adalah Amsal perjanjian baru. Dan kitab ini juga syarat dengan nasihat yang bijaksana. Kebijaksanaannya yang dituliskan oleh Yakobus ini sangat dipengaruhi oleh pengajaran Yesus tentang hidup dalam kerajaan Allah, khususnya tentang khotbah di bukit. Ya, kita melihat nanti akan ada beberapa kutipan yang ketika dilihat itu sejajar atau senada dengan bagaimana ungkapan Yesus ketika dia menyampaikan poin pengajaran di khotbah di bukit. Bapak Ibu, dalam pasal 1 di Yakobus itu nanti ketika kita melihat di sana, Paulus mengajak pembaca untuk menata bagaimana cara yang benar terkait dengan diri mereka, bahwa Allah telah melahirkan mereka firman kebenaran. Itu dalam ayat 18 kita bisa baca. Sebelum bagian yang kita baca tadi dikatakan bahwa atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran,
supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung antara semua ciptaannya. Ini ada satu penekanan kepada pembaca ketika dikirimkan oleh Yakobus bahwa mereka perlu melihat siapa mereka di hadapan Allah. Ditekankan bahwa mereka telah dilahirkan oleh Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka yang memiliki hidup baru harus nampak nyata dalam interaksi itu. Telah dilahirkan oleh Allah, akhirnya mereka harus menunjukkan bagaimana hidup lahir baru itu secara nyata. Kalau kita ingat beberapa kesempatan sebelumnya, kita pernah mendengar dalam fellowship kita belajar yang namanya prinsip imperatif. Ada indikatif, ada imperatif. Indikatif apa yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita, yang Tuhan lakukan kepada kita, dan itu akan mendorong kita untuk kepada sebuah imperatif, sebuah tindakan yang kita akan lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ada beragam muncul perintah-perintah praktis yang perlu diperhatikan oleh para pembaca yang kita renungkan pada hari ini. Nah, kita akan melihat setidaknya di bagian pertama bahwa dengan bagaimana prinsip pribadi itu, bagaimana postur atau bagaimana seseorang itu sebaiknya boleh menata dirinya, boleh memiliki sebuah ritme yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita lihat di bagian pertama dalam bacaan kita. Kita lihat dari ayat 19 sampai 21. Yakobus memulai dengan ritme rohani yang harus diingat. Apa ritmenya? Dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah mendengar, lambat bicara, dan lambat marah. Sapaan yang kukasihi, hati gembala. Ini bagaimana Yakobus mengambil perannya dan menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di beberapa. Perintahnya adalah pola hidup komunitas perjanjian. Dimanapun mereka berada, mereka harus ingat bahwa mereka adalah orang yang dikasihi. Dikatakan cepat mendengar. Berarti kita duduk di bawah, ini berarti cepat mendengar berarti kita duduk di bawah otoritas firman dan sungguh mendengar sesama sebelum menilai. Ya. Komunitas kita sekarang bisa dikatakan cukup mengagung-agungkan yang namanya public speaking. Setiap orang didorong untuk sebisa mungkin untuk menyampaikan berbagai macam ide itu dengan percaya diri. Sebisa mungkin kita bisa menunjukkan dan menyampaikan berbagai macam prinsip kita atau bahkan keinginan kita ke orang lain supaya kita bisa memberi dampak. Nah, ketika membaca bagian ini dan merenungkan ini, ya betul, tetap speaking itu tetap perlu kita persiapkan dengan baik karena itu akan bermanfaat dalam mengerjakan peran dan tanggung jawab kita. Tetapi memang ada bagian yang perlu dan jangan sampai kita lupa bahwa selain kita bisa mengungkapkan berbagai macam keinginan kita itu, aspek yang perlu diperhatikan juga adalah apakah kita punya keterampilan mendengar yang baik juga. Selain kita punya keterampilan public speaking, apakah kita juga public listening? Kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk mendengar. Dalam konteks psikologi, ini salah satu skill yang perlu terus dilatih. Para konselor akan didorong untuk benar-benar menjadi yang baik. Bahkan dalam konteks relasi tadi, kita juga didorong untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam satu talk show saya mendengar satu ungkapan bahwa sebenarnya dalam sebuah negosiasi, dalam sebuah perdebatan atau misalnya interaksi negosiasi yang dilakukan oleh dua pihak, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang akan paling banyak menang adalah dia yang paling banyak mendengar dibanding dia yang paling banyak bicara. Ya. Ketika seorang negosiator itu bisa menyimak, mendengar dengan baik, banyak mendengar bagaimana lawannya menyampaikan berbagai macam poin-poin atau alasan-alasannya, negosiator yang banyak mendengar ini akan banyak melihat celah di mana dia bisa mengambil satu kesempatan untuk bisa memenangkan apakah itu perdebatan itu dan negosiasi itu bisa berjalan. Kemampuan mendengar ini akan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai profesional saat ini, bahkan dalam
kita mendengar firman Tuhan. Tadi dikatakan cepat mendengar, selanjutnya dikatakan lambat berkata-kata. Bukan berarti anti bicara ya Bapak Ibu. Ini melainkan menunda impuls agar kata-kata kita benar, kata kita bisa menolong, membangun, kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang perlu, dan kata yang dikeluarkan adalah penuh nilai-nilai prinsip firman Tuhan. Penuh nilai-nilai. Selanjutnya dikatakan marah. Lambat marah bukan berarti mematikan emosi, tetapi menundukkannya kepada kehendak Allah. Bagaimana respon kita ini akan dibentuk dan dibentuk oleh Allah. Kita boleh menahan diri, bisa tidak langsung. Nah, bagian ini Bapak Ibu, Yesus sendiri senada dengan bagaimana Yesus memperingatkan soal kemarahan yang melukai. Kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 22. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya berada di bawah bahaya rohani. Dan ini memang dilakukan oleh Yakobus bahwa di ayat 20 katakan, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Karena amarah ini akan lebih condong bagaimana ego kita akhirnya yang akan lebih banyak muncul. Tidak lagi menempatkan diri kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Nah, menata ritme. Ini kita melihat bahwa Yakobus memanggil pemerintah kepada perbuatan yang jelas. Ya, dia mengungkapkan supaya kita membuang segala kekotoran dan bentuk kejahatan dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ayat 21 ini satu penekanan, di sana ada dua hal yang kita perhatikan. Kita menanggalkan pakaian kotor. Ada dua yang bergerak, kita menanggalkan dan menerima. Menanggalkan apa? Menanggalkan sesuatu yang bersifat duniawi seperti melepas pakaian kotor, ya. Semua kebiasaan yang menyumbat telinga rohani kita. Misalnya kata-kata sinis, konsumsi yang mengotori batin kita, atau sikap yang merendahkan sesama. Ada hal-hal yang perlu kita buang. Dan setelah kita membuang itu, perlu menerima sesuatu. Menerima apa? Menerima kebenaran firman Tuhan dengan lembut, postur yang tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga firman yang tertanam itu membentuk diri kita dan menolong kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di bagian pertama kita melihat perintah yang praktis tadi, dan itu juga adalah perintah yang merupakan gema dari perjanjian lama. Seruan ini sudah muncul dalam perjanjian lama, setidaknya dalam Yeremia 33 pasal 31 ayat 33. Ketika ada firman mengatakan, aku akan menaruh aku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Inilah hukum yang memerdekakan, tertulis bukan hanya pada loh batu, tetapi pada loh hati melalui Roh Kudus. Ketika firman berakar, ia bertumbuh dan berbuah. Ia menyelamatkan, bukan sekedar memberi status, tetapi membebaskan hari demi hari dari cengkaman dosa. Ini pola ritme yang sedang diajarkan untuk boleh menguasai diri kita, untuk kita bisa hidup dalam satu pengendalian yang bisa diperhatikan dengan baik. Ini satu penjelasan yang memang terus disampaikan oleh Yakobus di bagian-bagian awal yang kita lihat, dan saya berpikir untuk mengajak kita dalam melihat hidup kita juga dalam konteks kita saat ini. Apakah ada amal yang akhir-akhir ini sering kita justru sesali pada akhirnya? Apakah ada pikiran-pikiran, kekotoran-kekotoran dalam diri yang membuat kita menghalangi, yang membuat diri kita itu tidak begitu leluasa mencermati apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam sesuai dengan firman-Nya. Kita melihat bahwa ternyata umat Tuhan perlu terus didorong untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ini juga ada dalam satu bagian lain, kita belajar terus mengikuti. Bagaimana terus kita bisa menanggalkan
kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan terus mau mengenakan kebenaran firman Tuhan yang berikan kepada kita. Bapak Ibu, pertama ini saya mengajak kita untuk semakin boleh menjadi orang yang semakin nyata. Bukan sekedar menyatakan bahwa saya terbuka, tetapi nyatanya kita jadi pribadi yang cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Kita punya ritme ini dalam pribadi kita, dalam hati dan hati kita yang berdampak pada pikiran dan tindakan kita. Nah, selanjutnya poin yang berikut bahwa selain pendengar, ini terus bergerak kepada satu tindakan yang aktif. Teks yang kita baca hari ini dilanjutkan dengan penekanan praktis untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Kita melihat bahwa Yakobus mengajak pembaca, mendorong pembaca untuk terus menjadi pribadi yang mau berproses, memiliki sebuah pola atau kebiasaan, bukan sekedar memiliki satu aksi sesaat. Kehidupan Kristen yang didorong oleh Yakobus ini adalah kehidupan yang terus diperbaharui. Bukan kehidupan yang begitu melakukan ini selesai. Hanya dari status selesai, selanjutnya terserah saya. Ada dorongan, ada terus dorongan yang disampaikan oleh Yakobus di sini. Ada progres yang terus harus yang harus dilakukan dengan intens untuk membiasakan diri, untuk melatih diri. Melatih diri dalam melakukan firman. Apakah harus demikian? Apakah sangat penting demikian? Ya, sangat penting Bapak Ibu. Karena ada bahaya jika kita melatih diri. Jika pembaca, jika jemaat Tuhan tidak mendorong dan membiasakan diri. Itu secara personal sebagai komunitas. Bahayanya apa? Tadi kita melihat penekanan di awal juga saya sudah sampaikan. Bahwa bahayanya adalah itu bisa penipuan diri sendiri, ya, merasa rohani, sering mendengar padahal tidak taat, merasa rohani karena berbagai macam ritual rohani yang kita ikuti, tetapi tidak ada ketaatan yang muncul dalam hidup kita. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa memberi gambaran yang sangat jernih, satu ilustrasi yang orang yang mendengar tetapi melakukan seperti orang yang memandang wajahnya di cermin. Ia memandang lalu pergi dan tidak lupa bagaimana rupa. Kita semua tentu punya cermin di rumah, saya yakin itu. Atau selain di rumah mungkin juga ada yang bawa di tas saat ini. Ada ya? Ya, tidak usah bawa gitu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan adalah cermin. Ya, ia menyingkapkan noda agar kita membersihkannya. Bukan agar kita kagum cerminnya. Dia menggambarkan kepada kita bagaimana penampakan kita saat ini. Saat ini kita ada dalam masyarakat yang selain menggunakan cermin, kita juga kadang menggunakan handphone yang di situ ada fitur filter. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu lebih senang menggunakan fitur filter itu dibanding menggunakan cermin. Mungkin dua-duanya ya. Kita senang menggunakan cermin, kalanya juga kita mau menggunakan filter itu supaya apa? Mungkin sedikit apa yang ada di muka kita itu bisa terlihat mulus. Boleh-boleh saja, saya pikir tidak masalah juga. Tetapi dalam konteks kehidupan kita orang percaya, firman Tuhan itu tidak bisa kita jadikan sebagai filter. Firman Tuhan yang akan selalu memberikan yang mulus-mulus bagi kita. Tetapi firman Tuhan itu akan sungguh-sungguh menerangi kita dan memberikan gambaran yang begitu jelas seperti apa dan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini yang kita perlu perhatikan bahwa firman Tuhan itu gambaran yang itu nyata terkait dengan siapa diri kita dan bagaimana hidup kita. Ini sekali lagi ada bagian dalam khotbah di bukit yang saya katakan bahwa ini senada juga ketika Yesus menutup khotbah di bukit. Dia mengatakan, mendengar dan melakukan bagaikan orang bijak yang membangun di atas batu.
yang mendengar namun tidak melakukan akan rubuh di hari saat badai itu tiba. Jadi mendengar ini akan terus berlanjut kepada sebuah tindakan untuk melakukan firman. Setelah kita mendengar, kita melihat, menjadikan firman Tuhan itu sebagai cermin untuk kita melihat area-area apa yang segera kita tindak lanjuti dalam hidup kita. Dalam konteks jemaat yang menghadapi berbagai cobaan, Yakobus mendorong mereka untuk melihat adanya sebuah jalan berkat, bahwa siapa yang meneliti hukum, mencermati hukum itu dengan yang baik, karena hukum itu dikatakan hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, dan melakukan dengan giat, mereka bukan pelupa, melainkan sungguh melakukannya, akan berbahagia dalam perbuatannya. Ini satu penekanan yang kita lihat tadi di ayat 25. Ini merupakan nasihat Yakobus yang sejalan juga dengan ucapan bahagia Yesus, bahwa ada berkat bagi yang bertahan dalam ujian. Ketika nanti kita meneliti dan melihat kembali di Matius 5 ayat 10-12. Nah, Bapak Ibu, ketekunan ini menjadi jembatan antara dan melakukan. Kita perlu giat hari demi hari. Apakah itu langkah kecil, langkah sederhana yang kita lakukan, tapi perlu kita mulai. Perlu ada tindakan bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Dalam memikirkan bagian ini juga, saya berpikir bahwa kali mungkin kita sudah melakukan firman hanya karena kita setuju atau kita kagum, oh bagus sekali penekanannya seperti ini. Namun Bapak Ibu, melalui bagian kita baca ini, Yakobus mengingatkan bahwa orang yang diberkati bukan dia yang sekedar ingat, melainkan yang bertekun. Bukan kepada orang yang sekedar, oh iya saya senang, saya setuju. Ini poin penekanan yang baik sekali. Tetapi apakah kita melakukannya? Dan apakah kita melakukannya dengan tekun? Saat ini saya mengajak kita mengidentifikasi satu perintah Tuhan sudah sering kita, namun mungkin belum pernah kita lakukan atau bahkan kita belum melakukannya secara konsisten. Ini bagian kesempatan bagi kita untuk bisa memikirkannya. Apa kebenaran firman Tuhan yang ini sudah diingatkan kepada kita? Mungkinkah itu tentang pengampunan? Mungkinkah itu terkait kejujuran kita? Mungkinkah berkaitan dengan kemurahan hati kita? Mungkinkah itu berkaitan dengan kemauan kita untuk perlu terus belajar? Bapak Ibu, kita mari mengambil dan terus benar-benar memikirkan, dan bersama-sama kita bisa ambil komitmen. Saya mau melakukan kebenaran firman ini. Dan di akhir dari proses berpikir itu, mari kita mengingat bahwa kita orang Kristen ini pada akhirnya tidak hanya dituntut bukan sekedar paham, ya, mendengar firman, setuju, paham, tetapi kita harapkan bukan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian terakhir, lihat dari ayat 26 sampai 27. Di sini kita melihat Yesus menimbang keaslian ibadah pada wilayah yang paling jujur, lidah, yaitu lidah, ya. Jika seseorang menganggap dirinya beribadah, namun mengekang lidahnya, ia menipu hatinya dan ibadahnya sia-sia. Ini satu penekanan kembali bahwa bisa saja itu menipu dirinya sendiri. Sudah 2 kali diulangi. Nah, kita melihat bahwa lidah ini adalah jendela hati, ya. Di sini perintah yang diharapkan sangat jelas. Kekanglah lidah. Jangan biarkan gosip, berkedok doa, sindiran samar, atau amarah yang terselubung merusak tubuh Kristus ketika kita berinteraksi sesama umat Tuhan. Ibadah di hadapan Allah bukan dinilai dari volume ritual yang kita lakukan,
ritual yang kita lakukan, melainkan dari buah penguasaan diri yang memancar lewat kata-kata yang benar dan penuh kasih. Ya. Dan ini juga dilanjutkan bahwa definisi ibadah yang murni itu muncul secara konkret dalam satu tindakan nyata, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, serta menjaga diri dari pencemaran dunia. Mendengar firman Tuhan, melakukan Tuhan, melakukan dengan aksi nyata kepada setiap orang yang rentan di sekitar kita. Setiap yatim dan janda di sekitar kita, siapa yang bisa kita layani? Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, mereka yang mungkin membutuhkan dengan telinga kita, mereka yang mungkin membutuhkan uang kita. Apakah ini menjadi satu ritme yang memang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, ketika kita memiliki hati untuk peka terhadap keadaan, kondisi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sekitar kita, ini sangat dibutuhkan. Dan ini juga menjadi satu pendekatan yang didorong Yakobus agar jemaat dimanapun mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka tetap perlu bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita perlu membawa ini dan terus menggumulkan ini. Dan penekanan bagaimana Yakobus mengingatkan jemaat ini juga sekali lagi adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi ini juga memang sudah muncul dari penekanan dalam perjanjian lama, setidaknya dalam Ulangan pasal 10 ayat 18. Di sana dikatakan Tuhan itu membela hak yatim dan janda. Dia disebut bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dalam sepanjang sejarah kekristenan, ini sebuah sikap yang memang terus didorong agar kita sebagai gereja Tuhan boleh terus menunjukkannya interaksi kita bersama dengan saudara-saudara yang seiman. Bapak Ibu, saya merindukan kita bukan menjadi gereja yang hidup dalam firman dengan tampak dalam kemegahan seremonial kita, dalam tatanan liturgi yang sudah dipersiapkan dengan baik, dengan bentuk ibadah yang ada di lokasi yang sangat nyaman seperti ini. Tetapi saya merindukan kita adalah gereja yang bersama-sama mau bergerak, bersama punya kepekaan bagaimana melihat saudara-saudara kita di sekitar kita. Hanya sebatas kebutuhan fisik saja, tetapi kita sampai kepada kepekaan kebutuhan spiritual mereka. Apa yang mereka butuhkan? Kenapa ya rekan saya seperti ini? Dalam interaksi bersama dengan rekan-rekan guru, karena keseharian kami sebagai pendidik di sekolah, kami terus memperhatikan, akan sangat cepat melihat bahwa ada hal yang perlu diperhatikan oleh anak ini. Keterampilan dia membaca, kemampuan dia melakukan keterampilan berhitung, itu akan sangat cepat dan sangat nyata untuk kita bisa lihat, oh ya dia butuh ini, dia butuh ini. Kita perlu bantu ini, kita perlu bantu itu. Tetapi menjadi satu refleksi bagi saya dan teman-teman, sampai juga melihat kepada kebutuhan paling dasar dengan pribadinya, imannya. Apakah kami punya kepekaan terhadap kondisi spiritual dari anak-anak didik kami? Ini menjadi satu pergumulan supaya kami tidak terjebak hanya dalam teknis konteks kebutuhan ekspektasi kurikulum saja, tetapi kami juga sampai kepada realita yang kami cermati bahwa setiap itu perlu dibangun mulai dari yang paling dasar, siapa dia di dalam Tuhan. Siapa dia yang kami harus terus dorong, berikan bimbingan, berikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya dalam keseharian kita juga, ya, setiap ibadah yang kita ikuti, kita belajar bersama-sama untuk melihat lidah dan tangan kita ketika kita menghidupi, menjalani keseharian kita, kita bersama-sama bisa menanyakan kepada diri kita,
Apakah saya, ya, setidaknya dalam minggu ini lebih banyak membangun atau justru meruntuhkan? Apakah tindakan yang saya lakukan menolong mereka yang sedang kesulitan, atau kasih saya hanya berhenti di ujung lidah saya? Kita perlu terus memikirkan dan merefleksikan ini dalam pribadi kita satu demi satu dengan ketika kita menjalani kegiatan kita itu. Ibadah ini memanggil kita menundukkan ego melalui kata-kata yang dan mengulurkan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam merenungkan bagian ini, saya juga mau mengajak kita untuk mengambil komitmen bagaimana menjaga ucapan agar tetap bisa memberkati, bagaimana supaya kita punya satu tindakan nyata untuk menolong seseorang setidaknya di minggu ini. Karena ini yang memang kita perlu bangun. Ini yang perlu terus kita latih. Melalui kegiatan-kegiatan seperti itu akan menjadi ibadah kita yang nyata bagi Tuhan. Ketika kita melakukan satu tindakan kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kembali, ketika merenungkan bagian ini mengajak kita bukan sekedar katanya beribadah, tetapi nyata kita menjaga lidah kita memiliki kasih yang mau bergerak, dan kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, melihat perenungan kita saat ini, saya mengajak kita untuk tidak menjadikan diri kita itu sebagai iklan Kristen yang tampak indah di luar tetapi mengecewakan saat dijalani, atau mengecewakan ketika orang lain melihat, oh ternyata kok orang Kristen seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita seharusnya ketika mereka melihat hidup kita akan memuliakan Allah, mereka akan memuji Allah dan memuliakan Allah ketika melihat bagaimana kita berespon, bagaimana ketika kita melakukan tindakan, bagaimana ketika kita mengambil keputusan, walaupun mungkin keputusan yang tidak populer, tetapi ini adalah satu keputusan yang muncul dari prinsip kebenaran firman yang hidupi. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk mengingat bahwa ada ritme yang perlu kita ikuti. Kita perlu cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Didorong untuk membuang kebiasaan yang mengotori hati dan pikiran kita, tetapi kita menerima firman dengan doa yang sederhana. Mari kita menerima firman dan punya satu kebiasaan. Tuhan, lembutkan hatiku agar firman ini boleh saya jalani, boleh saya ikuti dalam hidup kita. Mari kita mengambil tindakan-tindakan nyata setidaknya hari ini, bagaimana supaya kita tidak menjadi pendengar yang melupakan firman Tuhan itu, tetapi kita menjadi pendengar yang melakukan firman Tuhan. Kita mengekang lidah kita memperkatakan apa yang benar, yang memberkati bagi orang lain. Kita bersama-sama menjaga kekudusan hidup dalam kita mengerjakan pelayanan kasih yang kita lakukan. Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan berbagai ritme-ritme yang kita pelajari pada hari ini, kita perlu ingat bahwa ketika kita melakukan bagian ini, kita tidak diselamatkan melakukan perbuatan baik ini, tetapi kita telah diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik ini. Salah satu narasi yang terus perlu kita ingat bahwa Kristus telah menolong kita, menebus kita, untuk kita melihat apa nilai yang berharga kita hidupi dalam keseharian kita. Bapak Ibu, Tuhan tolong kita untuk menjadi orang Kristen yang bukan sekedar katanya, tetapi nyatanya memuliakan nama Kristus melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasihani kami, agar hidup kami boleh sungguh nyata mempermuliakan Kamu.
melalui pikiran dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Tuhan memberkati.